soleh dan solehah, kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelumnya Bapak akan terlebih dahulu mengecek kehadiran atau absensi, ya. Abdullah Pakih, Adi Muhammad Fajar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dengan tema dengan ilmu pengetahuan hidup menjadi lebih mudah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha tahu, mempunyai segala ilmu, sehingga diberikan kepada kita ada dua. Ada ilmu yang tersurat disebut dengan ayat qauliyah seperti Al-Qur'an. Ada juga ilmu Allah yang tersirat, yaitu alam semesta atau disebut ayat kauniyah. Ini loh peci yang Bapak pakai. Kalau kamu disuruh atau Bapak saja disuruh membuat peci ini, mikirnya 7 keliling. Kenapa? Karena Allah tidak menitipkan ilmu atau keterampilan tentang membuat peci. Tapi bagi pengrajin yang Allah titipkan ilmu itu akan menjadi mudah, tidak kesulitan. Ya, begitupun dengan yang lainnya. Maka hari ini kita akan belajar dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini akan menjadi kemudahan bagi kita semua, ya. Nah, kita akan memahami makna Quran surat Al-Mujadalah ayat dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 beserta hadis yang terkait tentang. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, nanti setelah pelajaran ini selesai, Bapak berharap nanti kamu bisa membiasakan diri membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, sehingga dibaca atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada hadis. Maksudnya kewajiban menuntut ilmu itu ada menurut Al-Quran dan hadis. Dalilnya Al-Quran Al-Mujadalah yang soleh dan solehah, ini adalah surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Kemudian ini ada mufradat khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti. Ayat 33. Ya ma'syara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia. Sekalian yang soleh dan solehah, Bapak akan mengenalkan dan kita harus tahu tentang hukum bacaan alif lam. Alif lam. Alif lam ini hukumnya ada dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah itu dibaca jelas. Nah, Bapak kasih dulu biar
Qamariyah itu artinya bulan. Kalau kita melihat bulan pada malam hari, jelas tidak? Jelas. Mata kita tidak silau. Makanya alif lam Qamariyah itu dibaca alif lamnya jelas. Ini huruf alif lam Qamariyah. Ada hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contoh, Rabbil alamin. Alif lamnya dibaca jelas. Fil ardi. Yang kedua alif lam samsiah. Ya, cluenya samsiah itu matahari. Bagaimana kalau kita melihat matahari? Cerah. Mata kita akan berair. Bentuk mataharinya tidak kelihatan. Bukan tidak kelihatan hilang, tapi mata kita tidak mampu. Sehingga alif lam samsiah ini dibaca lembut. Tulisannya ada, tapi dalam pembacanya tidak ada. Ini hurufnya, huruf alif lam samsiah, qaf, ta, sod, ro, ta, zai, lam, shin, nun, dal, shin, zod, ro, go. Contoh, yaumid din. Ini alif lamnya dalam tulisan ada tidak? Ada. Tapi dalam pembacaannya tidak ada. Hilang. Tidak yaumil din, tetapi yaumid din. Ilahin nas. Ya. Nah, kita lihat. Ini dalil yang tadi. Coba. Mana alif lam Qamariyah? Al-Jinni. Al-Jinni. Ada lagi? Al-Jinni. Ada lagi enggak? Mana? Al-Ardi. Ada lagi? Ada. Al-Qamariyahnya ada lagi enggak? Di sini. Mana? Oh, enggak ada. Enggak ada. Sekarang alif lam samsiah. As-samawati. Iya, pintar. Hebat anak-anak Bapak semuanya. Anakku yang baik dan soleha, ini nih di tangan Bapak sekarang sudah ada dua susunan kertas. Ini tentang dalil menuntut ilmu, tentang surah Ar-Rahman ayat 33 dan tentang hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kalian sudah Bapak bagi menjadi dua kelompok, ya. Untuk kelompok pelajaran pertama ini kalian dibagi menjadi dua kelompok, kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Coba ladies first. Boleh ya? Boleh? Perempuan lebih dulu boleh? Boleh. Mau pilih yang mana? Bin Sarah bin. Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kanan. Silakan. Tahan dulu. Berarti laki-laki mengalah. Oke? Oke. Sekarang begini. Tugasnya adalah susun dengan benar dan baik seperti yang telah Bapak tadi tunjukkan dan bacakan dalilnya di depan. Kalian susun, satu orang harus dapat satu ya. Ya, laki-laki, perempuan, semua jangan mau kalah. Siap? Ya. Oke, siap. 1, 2, 3.
Baiklah, sudah selesai? Sudah, yang perempuan sudah? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita dipresentasikan ke depan sesuai dengan urutannya. Bapak minta terlebih dahulu dari laki-laki. Silakan. Kita tepuk tangan dulu untuk laki-laki. Sesuai dengan urutan. Ya silakan cepat-cepat ayo. Sesuai urutan. Bapak tidak tahu kamu urutan keberapa. Ya silakan. Bapak kasih hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Coba kita tepuk tangan dulu. Kita dengarkan. Ya, dibaca. 1 dari mana? Bapak tidak tahu urutannya. Ya. 1, 2, 3. Silakan kasih waktu. Masih ada waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholawat ilmi ala kulli muslim. Betul tidak? Salah atau betul menurut? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Sekarang yang kedua. Yang maju ke depan sesuai dengan urutannya. Sesuai urutan yang telah didiskusikan. Agak maju ke depan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Benar-benar semuanya seperti ini? Yakin? Oke. Coba dibaca. Kedengaran nggak? Oh, yang keras dong. Ya. Betul tidak? Oke. Yang soleh dan soleha, Bapak bangga sekali kepada kalian. Tadi setelah diskusi menyusun dan memang betul. Perhatikan ya, susunan yang benarnya sesuai dengan yang telah kalian susun tadi. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfudu illa bisultan. Kemudian yang tadi kelompok laki-laki juga. Nah, ya, yang laki-laki juga betul sekali. Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Bahkan di dalam hadis yang lain kita dianjurkan menuntut ilmu itu sejak lahir sampai masuk liang kubur. Ya, tidak harus tetap mencari ilmu. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah. Nih kandungan surat Al-Mujadalah kita simpulkan bersama-sama bahwasanya isi dari kandungan surat Al-Mujadalah itu, ya baca. Ya, kandungan surat Ar-Rahman. Subhanahu wa ta'ala berluasan
tiga derajat. Ya, orang yang beriman, berilmu dan beramal soleh itu derajatnya berbeda. Tidak akan sama derajat orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Kemudian ini hadis tadi bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu. Kemudian mempunyai niat yang tulus. Kamu sekolah ke sini, kita belajar di sini harus didasari dengan niat yang ikhlas, tulus semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan surga. Dan yang terpenting ketika kita di dunia dimudahkan dalam segala urusan. Ya, hanya harus semangat belajar, jangan patah semangat, tidak pernah bosan, rajin dan terus rajin. Ya, sekalipun libur di sekolah, di rumah harus tetap belajar. Paham ya? Oke. Bapak tugaskan kepada kalian, catat di dalam buku pelajaran agama Islam dalil Al-Quran surat ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 plus dengan hadis tentang menuntut ilmu. Ya, minggu depan Bapak periksa, dan kalau tidak dikasih hukumannya, tidak ditulis, berarti harus dihafal. Siap? Alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Ikhlas agar hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kepalanya tertunduk, duduk yang rapi, mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thank you.